Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan biologi sel dengan topik membran sel. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas terkait asal-usul kehidupan, asal-usul sel, dan perkembangannya. Kemudian kita juga membahas organel-organel sel serta fungsinya. Dan yang terakhir kita membahas terkait nukleus dan juga kromosom. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai membran sel. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui sebenarnya fungsi dari membran sel itu apa sih? Yang pertama, itu sebagai pembatas antar sel dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, sebagai media komunikasi antar sel dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga, itu mendukung aktivitas biokimia yang berlangsung di dalam sel tersebut. Lalu yang keempat, itu mengontrol perpindahan atau lalu lintas atau transport suatu senyawa terlarut di dalam sel tersebut. Lalu yang kelima, itu memberikan respon terhadap rangsangan luar. Dan yang keenam, itu sebagai tempat interaksi interseluler. Nah, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana sih struktur dari membran sel. Ya, dari gambar ini kita bisa melihat struktur dari membran sel itu seperti apa. Ya, membran sel ini dia tersusun atas lipid dan juga protein. Ya, lipid dan protein itu adalah penyusun utamanya. Ya, makromolekul lainnya itu ada karbohidrat. Ya. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa membran sel ini tersusun atas lipid yang mempunyai dua lapisan, ya. Ada dua lapisan ganda, atas dan bawah ini, ya. Makanya disebut sebagai fosfolipid bilayer, ya, atau lipid bilayer, ya. Jadi lapisan lipid ini ada dua lapis, ya, disebut bilayer. Kemudian struktur lainnya dia disusun atas protein ya, yang warna ungu. Ini adalah protein ya. Nah, proteinnya ada banyak jenis. Ada protein periferal, dia letaknya di tepi atau di permukaan. Ada yang disebut juga protein transmembran atau protein integral ya. Jadi protein ini dia menembus dua lapisan lipid bilayer tadi ya. Jadi dari atas sampai bawah dia menembus ya. Kemudian ada juga protein transmembran yang bentuknya alpha helix seperti ini ya. Selain protein dan lipid, ternyata ada juga si karbohidrat ya. Ini ada karbohidrat, ini ada karbohidrat dan lain sebagainya ya. Nah, karbohidrat ini dia dalam bentuk apa? Di sini ada karbohidrat yang berikatan dengan protein, maka disebut sebagai glikoprotein. Ada karbohidrat yang berikatan langsung dengan si lipid, ya, maka disebut sebagai glikolipid. Selain itu, ada juga si kolesterol, ya, yang warna kuning ini adalah kolesterol. Kemudian, selain itu, ada juga filamen-filamen dari sitoskeleton yang berikatan langsung dengan si protein integral ya. Jadi dia mengikat si protein integral atau si protein integral ini dia mengikat si filamen-filamen dari sitoskeleton yang ada di intraseluler. Nah, jadi struktur membran sel itu dia dikenal dengan sebutan the fluid mosaic model. Kenapa disebut sebagai fluid mosaic model? Karena kalau dilihat dari atas, dari bagian atas ya, kan membran itu dia tersusun atas fosfolipid bilayer ya, tersusun sebagian besar atas lipid seperti ini. Jadi kalau dilihat dari bagian atas, ternyata ada protein-protein ya yang tersusun menyebar sepanjang atau seluas si membran tersebut ya. Ada protein-protein yang tersusun atau seperti membentuk suatu mozaik ya.
Kemudian lapisan membran ini antara fosfolipid dengan protein ini kan dia bergerak ya, bergerak seperti cairan ya, makanya disebut sebagai fluid mosaic model. Nah, kita bahas satu-satu terkait struktur yang menyusun dari membran sel ya. Tadi ada yang disebut sebagai lipid ya, atau membran yang menyusun paling banyak ya, itu disusun oleh lipid ya. Lipidnya ini dia berikatan langsung dengan si fosfat, maka disebut sebagai fosfolipid ya, dari asam lemak dan juga fosfat yang langsung berikatan ya. Jadi dia tersusun atas fosfolipid, kemudian dia paling banyak jumlahnya ya di membran. Kemudian fosfolipid ini juga bersifat amfifatik atau disebut sebagai molekul amfifatik karena molekul tersebut memiliki daerah yang hidrofilik dan juga hidrofobik. Jadi daerah fosfat atau kepalanya atau head ya, ini dia sifatnya polar dan juga hidrofilik, artinya dia dapat mengikat air. Makanya dia letaknya di bagian eh, permukaan ya, bisa langsung bersentuh, bisa langsung berikatan dengan cairan ekstraseluler ya maupun intraseluler. Sedangkan di tengah-tengahnya ada si asam lemak. Asam lemak ini disebut juga sebagai tails atau ekor, sifatnya nonpolar dan juga hidrofobik. Artinya dia tidak dapat mengikat air ya. Nah, kita lihat gambarannya. Ya, jadi kalau ini tersusun antar satu sama lain fosfolipidnya, dia akan tersusun seperti ini, kemudian membentuk suatu lapisan membran, ya. Yang bagian atas tadi dia bersifat polar dan hidrofilik, ya. Jadi makanya dia letaknya di luar, ya, bersentuhan langsung dengan cairan ekstraseluler. Yang bagian dalam juga seperti itu, ya. Kepala-kepala dari fosfolipid ini dia bisa berikatan langsung dengan si cairan dalam sel ya. Sedangkan si ekor ya atau asam lemak ini dia sifatnya hidrofobik ya dan juga non polar. Jadi selain si fosfolipid tadi, ternyata yang menyusun dari eh, membran sel itu ada komponen lemak lainnya, yaitu kolesterol. Ya, kolesterol ini banyak terdapat pada membran sel hewan, 50% dari molekul lipid. Ya, kemudian gugus hidroksil dari kolesterol itu dia sifatnya hidrofilik. Ya, bisa menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Kemudian gugus hidroksil itu berada pada bagian permukaan membran. Ya, makanya dia bersifat juga hidrofilik. Nah, ini gambarannya kolesterol di dalam membran, ya. Nah, kemudian ada ilmuwan S.J. Singer dan Jenny Colson. Dia mengusulkan model membran sel bahwa protein membran itu tersisip pada lapisan bilayer fosfolipid. Ya, nah ini protein-protein membran. Nah, maka disebut sebagai model mozaik fluida. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi membran sel itu kan terdiri dari protein dan molekul-molekul lainnya yang tertanam dalam matriks kulit bilayer lipid. Ya, dari lipid bilayer ini terdapat protein-protein atau molekul lain yang tertanam. Ya, kemudian disebut sebagai fluid karena fosfolipid dan protein itu bisa bergerak bebas di dalam lapisan seakan-akan seperti cairan. Kemudian disebut sebagai mozaik karena pola yang dihasilkan oleh protein yang tadi tersebar pada membran bila dilihat dari posisi atas, ya, dari permukaan. Lalu, struktur lainnya atau komponen lainnya dari membran sel itu ada yang namanya protein, ya. Protein pada membran itu tidak simetris. Bagian luar membran dan bagian dalam membran itu tersusunnya berbeda. Nah, posisi seperti ini memungkinkan membran sebelah luar itu bisa berinteraksi dengan ligan-ligan ekstraseluler, seperti contohnya hormon dan juga faktor pertumbuhan. Sedangkan
bagian di dalam itu bisa berinteraksi dengan molekul-molekul sitoplasma seperti protein G dan juga protein kinase. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa melihat ya, jadi protein ini banyak jenisnya ya. Ada yang untuk fungsinya sebagai transport protein atau protein channel ya. Ini termasuk si protein integral ya. Jadi dia menembus dua lapisan lipid ini ya. Dia menembus si lipid bilayer. Kemudian ada yang hanya di tepinya saja ya. Ini disebut sebagai protein periferal. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini ya, disebut alpha helix protein. Kemudian, berdasarkan struktur fisika kimia protein, selaput sel kurang diketahui, mengingat bahwa bentuknya itu sangat bervariasi. Nah, tapi berdasarkan kajian mikroskopis dan teknik prisfraktur, itu diketahui bahwa protein dalam selaput sel itu bentuknya globular. Lalu protein membran ini dia punya kemampuan bergerak ya, sehingga dapat berpindah tempat. Nah, perpindahannya berlangsung ke arah lateral dengan jalan difusi, namun tidak semua protein itu mampu berpindah tempat. Ya, beberapa jenis protein integral itu dia tertahan dalam selaput oleh anyaman molekul-molekul protein yang berada tepat di bawah permukaan dalam selaput plasma. Ya, anyaman ini dia berhubungan dengan sitoskeleton atau kerangka sel. Nah, jadi membran sel dan membran organel itu punya susunan proteinnya yang sangat unik. Ya, dari tadi sudah saya sebutkan, ada yang jenisnya protein periferal, ya, letaknya hanya ada di tepi atau di permukaan saja. Makanya dia terikat secara longgar pada permukaan membran dan bisa bergerak atau berpindah, ya. Sedangkan protein integral, dia berpenetrasi pada lipid bilayer atau menembus lapisan lipid bilayer. Ya, makanya protein-protein integral ini dia tidak bisa bergerak bebas. Ya. Kemudian protein periferal tadi ya, dia memiliki fungsi ya. Protein periferal tadi bisa sebagai eh, identitas marker atau penanda identitas dari permukaan sel. Ya, jadi dia bisa mengenali antigen atau molekul-molekul asing. Ya, kemudian integral protein disebut juga transmembran protein. Dia berfungsi sebagai transport protein atau untuk proses perpindahan molekul dari dalam maupun luar dari sel tersebut. Ya, proteinnya bisa berupa channels protein atau pompa protein. Nah, ini adalah penjelasan terkait protein integral dan juga nanti ada protein periferal. Jadi, protein integral ini dia berpenetrasi atau menembus ke dalam lipid bilayer. Ya. Protein ini dapat menembus membran sehingga memiliki domain pada sisi ekstraseluler dan juga sitoplasmik dari membran. Ya. Protein integral ini umumnya memiliki protein transmembran dengan daerah yang bersifat hidrofobik yang seluruhnya membentang sepanjang interior hidrofobik membran tersebut. Lalu daerah hidrofobik protein integral ini terdiri atas satu atau lebih rentangan asam amino yang bersifat nonpolar, yang biasanya itu bisa bergulung-gulung menjadi suatu bentuk helix alfa. Lalu pada ujung hidrofilik molekul ini dipaparkan ke larutan aqueousnya pada kedua sisi membran. Lalu kalau protein perifer atau periferal itu sama sekali tidak tertanam ke dalam lipid bilayer ya, karena dia letaknya hanya ada di permukaannya saja ya. Jadi seluruhnya itu berlokasi di bagian luar dari lipid bilayer, baik itu di permukaan sebelah ekstraseluler maupun di sebelah dalam ya, dan berhubungan dengan membran melalui ikatan yang non-kovalen.
Nah, protein ini merupakan anggota yang terikat secara longgar pada permukaan membran dan sering juga pada bagian protein integral yang dibiarkan terpapar. Lalu, protein pada membran itu menentukan sebagian besar fungsi yang spesifik terhadap membran tersebut. Nah, ini adalah gambaran model pita yang menjelaskan struktur sekunder dari alpha helix dari bagian hidrofobik protein yang terletak hampir di dalam inti hidrofobik membran tersebut. Nah, ini juga gambaran dari protein membran, ya. Jadi protein membran itu ada yang letaknya di dalam membran, ada yang letaknya di permukaan luar membran. Yang di dalam membran yang berwarna merah, ini dia terdiri dari asam amino yang nonpolar, kemudian sifatnya hidrofobik, ya, tidak bisa mengikat air, dan terletak di dalam membran, ya. Kemudian protein permukaan luar membran itu dia bersifat atau terdiri dari asam amino yang polar dan bersifat hidrofilik, artinya dia dapat mengikat air, makanya letaknya di permukaan yang langsung berikatan atau langsung menuju si cairan ekstraseluler ataupun cairan intraseluler, ya. Nah, ini adalah beberapa jenis protein membran juga. Ada yang sebagai adesi protein, ada yang sebagai transport protein, ya, ada yang sebagai reseptor dan juga rekognisi dari protein. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari protein membran. Yang pertama itu sebagai transporter atau sebagai tempat eh, lewatnya, ya, atau untuk memindahkan suatu molekul dari dalam ataupun dari luar, ya, sel tersebut. Kemudian sebagai aktivitas enzim, ya, jadi protein juga ternyata memiliki fungsi untuk aktivitas enzim, ya. Kemudian sebagai reseptor permukaan sel, lalu sebagai marker identitas permukaan sel, ya. Kemudian sebagai adesi sel, kemudian protein juga ternyata berfungsi untuk mengikat dengan si sitoskeleton, ya. Lalu molekul lainnya yang menyusun dari membran itu ada karbohidrat, ya. Karbohidrat ini bisa dalam dua bentuk. Ada karbohidrat yang berikatan dengan lipid yang disebut glikolipid, ada karbohidrat yang berikatan dengan protein yang disebut glikoprotein. Fungsi keduanya itu untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan juga protein, kemudian mempertahankan stabilitas membran oleh adanya struktur glikokaliks. Nah, glikokaliks akan berinteraksi dengan glikokaliks sel lain untuk melekatkan satu sel dengan sel yang lainnya. Kemudian karbohidrat membran ini juga ternyata memiliki peran dalam reaksi imunologis dengan membentuk antigen golongan darah. Lalu berperan juga dalam pengenalan sel, ya. Jadi dia memiliki kemampuan sel untuk membedakan tipe-tipe sel yang bertetangga. Oleh sebab itu, uh, bersifat sangat krusial dan menjadi dasar penolakan sel asing oleh sistem kekebalan tubuh. Lalu kita akan membahas mengenai transport dari sel. Ya, bagaimana sih sel itu melewati ataupun molekul-molekul yang ada di dalam ataupun di luar sel itu bisa melewati si membran sel, ya. Nah, transport seluler itu ada yang dikenal dua, ya, ada aktif transport dan pasif transport, ya. Bedanya apa? Teman-teman bisa lihat di dalam tabel berikut, ya. Kalau pasif transport ini dia tidak perlu yang namanya si energi, ya. Namanya aja pasif, ya. Sedangkan kalau aktif itu butuh energi dalam bentuk molekul ATP, ya. Kalau ada si ATP, baru aktif transport ini bisa memindahkan suatu molekul. Kenapa begitu? Karena
aktif transport ini perpindahan molekulnya melawan gradien konsentrasi, ya, melawan. Jadi dari konsentrasi yang rendah dia harus ke konsentrasi yang tinggi, ya. Jadi dia melawan gradien konsentrasi. Sedangkan si pasif transport perpindahan molekulnya itu sesuai gradien konsentrasinya, ya. Jadi dari gradien konsentrasi yang tinggi dia ke rendah, ya. Beda dengan si aktif tadi. Jadi kalau saya istilahkan di sini, ya, sebentar. Oke, aktif dan pasif. Kalau saya istilahkan di sini, misalnya eh, di sini ada bola, ya. Bola ini kan kalau turun ke bawah tanpa adanya energi, tanpa ada bantuan gaya apapun, ya, dia akan turun begitu saja, ya. Nah, pasif transport ini seperti itu, ya, seperti si bola ini. Dia tidak butuh energi, ya, dan dia perpindahannya sesuai dari gradien konsentrasi yang tinggi ke rendah, ya. Sedangkan kalau aktif transport, ya, ini dia melawan si gradien konsentrasi. Jadi, contohnya misalnya ada bola di bawah, untuk dia bisa naik ke atas, itu perlu adanya suatu energi. Energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ATP, ya. Misalnya di sini ada energinya, di sini ada orang, ya. Dia untuk menaikkan bola ini ke atas perlu adanya energi dalam bentuk ATP tadi. Ya, jadi ditendang bolanya baru bisa ke atas. Nah, tendangan ini kan butuh suatu gaya, butuh suatu energi. Nah, jadi kalau diistilahkan, jadi aktif transport ini butuh ada ATP dulu, baru dia bisa eh, melakukan perubahan. Dia melakukan perubahan dan molekul tersebut bisa melewati gradien konsentrasinya, ya, dari yang rendah tadi ke tinggi, ya. Kemudian aktif transport ini ternyata perpindahannya karena ada bantuan si ATP tadi, energi tadi, jadi perpindahannya sangat cepat dibandingkan dengan pasif yang lambat, ya. Lalu perpindahan aktif transport ini eh, bisa dilakukan oleh molekul-molekul yang besar, ya. Sedangkan yang pasif ini dilakukan oleh molekul-molekul yang kecil. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai pasif transport, ya. Pasif transport ini ada 3 tipe. Ada yang disebut osmosis, ada yang disebut difusi, dan juga difusi difasilitasi, ya. Kalau teman-teman lihat dari gambar ini sudah ada perbedaan ya dari masing-masing tipe pasif transport. Ingat sekali lagi, pasif transport itu tidak butuh yang namanya energi, ya. Jadi dia melawan, sorry, pasif transport itu perpindahan molekulnya dari konsentrasi tinggi ke rendah, ya, melewati gradien konsentrasinya. Nah, contohnya di sini ada proses osmosis, ya. Jadi osmosis ini adalah perpindahan dari solvent, ya, perpindahan solvent dari konsentrasi solut yang rendah ke konsentrasi solut yang tinggi, ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini osmosis itu bisa melewati membran semipermeabel, ya. Jadi dilihat di sini ada yang warna merah-merah ini adalah molekul molekul terlarut, ya, dan juga ada yang namanya uh, solvent atau si uh, pelarutnya, ya, cairannya, ya. Jadi di sini kalau dilihat merah-merahnya ini sebelah kiri lebih sedikit daripada sebelah kanan, ya.
Jadi kan nggak imbang ya. Sedangkan cairannya, pelarutnya itu sama kan di sini. Jadi untuk mencapai titik keseimbangan atau equilibrium, ya, si solventnya itu harus pindah ke sebelah. Karena si molekul solutnya itu tidak bisa melewati membran semipermeable. Yang bisa melewati hanya bagian solvent saja atau cairannya ini saja. Jadi cairannya akan memenuhi ruang di sebelahnya sampai mencapai titik keseimbangan, ya. Jadilah bentuknya seperti ini, ya. Kalau difusi, difusi ini gambar contohnya adalah di sini ada molekul warna ya. Jadi ada molekul air dan juga molekul warna. Saat diteteskan, molekul warna yang tadinya itu sangat pekat ya, itu akan pindah ya menjadi eh, tersebar ya sampai mencapai titik keseimbangan equilibriumnya antara si water molecules dan juga molekul warna ini ya. Sama-sama dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lalu fasilitasi difusi atau difusi yang difasilitasi ini butuh yang namanya protein. Bisa channel protein atau protein karier ya. Untuk perpindahan molekulnya dia butuh yang namanya protein ya. Nah, kita bahas satu-satu terkait tipe-tipe dari pasif transport. Yang pertama tadi difusi, ya. Jadi protein yang mendekat ke matriks ekstraseluler itu dapat mengkoordinasikan perubahan ekstraseluler dan juga intraseluler. Nah, terjadi proses difusi yaitu suatu peristiwa akibat gerak termal dengan adanya energi kinetik intrinsik yang dimiliki molekul. Kemudian pada difusi dalam ketiadaan gaya-gaya lain, ya, suatu substansi itu akan berdifusi dari tempat yang konsentrasinya tinggi, ya, ke tempat konsentrasinya yang lebih rendah. Lalu setiap substansi akan berdifusi menuruni gradien konsentrasinya sebagai energi potensialnya. Ya, jadi difusi tadi ya bisa terjadi dengan atau tanpa adanya si semi-permeable membran seperti gambar yang sebelumnya ya. Nah, ini tanpa adanya si semi-permeable membran bisa terjadi difusi dan gambar ini uh, adanya lapisan semi-permeable juga bisa terjadi yang namanya proses difusi ya. Nah, ini adalah pergerakan melintasi membran sel ya. Di sini ada molekul warna tadi, terus ada membran permeable-nya. Kemudian untuk melewati membran permeable ini, dia akan terjadi proses difusi ya, sampai mencapai titik keseimbangannya ya. Lalu osmosis ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi osmosis ini dia em, ada yang namanya membran selektif permeable ya, dia sangat selektif yang bisa pindah hanya molekul tertentu saja ya. Kalau di sini kita lihat ya dari eh, ada yang namanya larutan hipertonik ya atau solution hipertonik di mana larutan dengan konsentrasi zat terlarutnya itu sangat tinggi. Nih kita lihat yang bulat-bulat warna ungu ini disebut sebagai zat yang terlarut ya, itu konsentrasinya sangat tinggi atau sangat padat, sangat banyak ya, dibandingkan yang hypotonic solution ya. Hypotonic solution ini larutan zat terlarutnya yang bintik-bintik ungu ini lebih rendah dibandingkan yang hipertonik ya. Jadi untuk mencapai titik keseimbangan ini supaya imbang antara keduanya, si cairan atau si H2O atau air ini dia akan berpindah ke sebelah ya, akan pindah ke sini ya, melewati si selective permeable ini karena si zat terlarutnya kan tidak bisa melewati ya, jadi hanya air yang bisa melewati, maka dia akan mencapai titik keseimbangan ya, titik equilibrium.
Juga ada yang disebut sebagai larutan isotonik, di mana konsentrasi zat larutnya itu sama, ya, imbang antar keduanya. Nah, jadi difusi air melintasi membran selektif permeabel itu merupakan suatu proses osmosis, ya. Jadi air bisa berdifusi melewati membran dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik, ya. Nah, ini gambarnya kita lihat ya. Jadi yang bergerak bebas itu adalah si airnya, ya. Kemudian ada difusi difasilitasi, ya. Karena dia ada fasilitas untuk proses difusi, yaitu si protein channel ataupun protein karier, ya. Jadi perpindahan molekulnya itu butuh yang namanya bantuan si protein, ya. Fasilitasi difusi ini sama dengan osmosis dan difusi. Jadi perpindahan partikelnya itu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Lalu kita bahas yang kedua itu adalah active transport. Ya, sekali lagi teman-teman ingat kalau active transport itu butuh yang namanya energi. Ya, nah active transport ini ada 3 jenis. Ada endositosis, eksositosis, dan juga protein pumps. Kalau endositosis kita lihat dari arah panahnya, ya. Kalau dari arah panah ini membran ya. Kemudian ini cairan intraseluler, yang ini ekstraseluler yang warna biru. Jadi kalau endositosis ini dia molekulnya masuk ya. Dari kata endo ya, enter ya. Di sini adalah kata enter, artinya masuk. Jadi molekulnya masuk ke dalam sel dengan proses yang disebut endositosis, nanti membentuk suatu vesikel. Sedangkan exo ini kebalikannya, ya, dari kata ex, exit, ya. Jadi molekul yang ada di dalam intraseluler, ya, itu akan keluar menembus si membran ini, ya. Vesikelnya akan uh, menembus membran ini, ya. Kemudian mengeluarkan si molekul-molekul tersebut. Lalu ada active transport yang menggunakan protein pumps. Contohnya di sini ada proses atau mekanisme uh, sodium potasium pumps ya. Di sini perlu yang namanya protein ya. Protein sebagai media dalam proses perpindahan. Namun protein ini biar bisa memindahkan suatu molekul itu butuh yang namanya si ATP ya. Nah, kita bahas satu persatu terkait jenis-jenis atau tipe-tipe dari active transport ya. Tadi endositosis sudah saya jelaskan bahwa ini proses molekul ini masuk ke dalam sel. Nah, endositosis ini dikenal ada fagositosis dan ada pinositosis. Ya, kalau fagosit, ya fagosit itu kan memakan. Ya, jadi ada partikel atau molekul yang ukurannya besar, ya di luar sel itu, ya di ekstraseluler. Kemudian nanti membran plasma itu membentuk suatu seperti mulut seperti ini ya. Jadi dia akan memakan si partikel yang ukuran yang besar, dimakanlah ya, atau disebut proses fagositosis, lalu dia akan membentuk suatu vakuol ya, masuk ke dalam sel tersebut ya. Kemudian pinositosis ini dia juga prosesnya yang masuk adalah molekul-molekul air ya. Dia masuk kemudian membentuk suatu vesikel ya. Nah, biasanya disebut juga nih proses fagositosis dan pinositosis ini seperti istilahnya kalau fagositosis ini selnya lagi makan. Kalau pinositosis itu selnya minum ya. Karena yang masuk itu berbeda ya. Kalau fagosit itu molekul-molekul yang besar, kalau pinositosis itu adalah molekul-molekul cairan ya. Kemudian proses endositosis juga bisa terjadi dengan adanya reseptor mediasi ya. Jadi
Contohnya di sini, ya. Jadi membran sel itu kan punya reseptor permukaan selnya. Ya, reseptor ini mengenali molekul asing, ya. Di sini dengan bintang-bintang ini ya dikenal sebagai molekul asing, dikenali oleh reseptor ya yang warna hijau. Lalu dia akan membentuk suatu vesikel ya dan akan memasukkan si benda asing itu atau molekul asing itu ke dalam sel ya. Kemudian eksositosis itu kebalikannya dari endositosis tadi. Yang tadi dia masuk, sekarang dia keluar ya. Lalu ada selanjutnya ya aktif transport itu yang ketiga ada protein pumps tadi ya. Jadi kerja transport aktif itu bisa dilakukan oleh protein yang spesifik yang tertanam dalam membran ya. Kemudian butuh yang namanya si ATP untuk energi ya dalam proses transport aktif ya. ATP ini dia bisa mentransfer gugus fosfat langsung ke protein transport ya. Hal ini menyebabkan protein tersebut bisa mengubah bentuknya atau formasinya agar bisa mentranslokasikan suatu zat terlarut yang terikat pada protein ini melintasi membran tersebut. Nah, perpindahan substansi ini dia melawan gradien konsentrasi. Jadi dari konsentrasi yang rendah itu ke konsentrasi yang tinggi. Makanya butuh yang namanya si energi atau ATP. Nah, yang protein pumps ya. Protein pumps ini dia molekul-molekulnya dapat bergerak melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi. Nah, perubahan bentuk dan mentransport solut dari suatu sisi membran ke yang lainnya itu butuh yang namanya protein pump ya. Kemudian butuh yang namanya bantuan si energi dalam bentuk ATP. Nah, kita lihat dari gambar ini. Nah, ini perpindahan dari eh, natrium ya dari dalam sel keluar sel dan juga perpindahan dari K ke dalam sel ya. Nah, dilihat dari gambar ini, bentar kita simak dulu ya. Nah, jadi CNA dia akan masuk ke dalam menempati tempatnya, terus ATP tadi akan menempel di sini ya energinya meninggalkan satu fosfat ya dari adenin trifosfat menjadi adenin difosfat. Lalu dia akan merubah bentuk dari protein tersebut dari yang bentuknya seperti ini nih, dia akan berubah membuka mengeluarkan CNA tadi ya. Nah, masuk datang ATP energinya ya, lalu merubah bentuk mengeluarkan Na, K masuk, menempati tempatnya, fosfat dikeluarkan, merubah bentuk, dan mengeluarkan K. Ya, seterusnya seperti itu. Ya, nah jadi perbedaannya apa antara pasif transport dan aktif transport? Teman-teman bisa lihat pada gambar ini. Ya, lagi-lagi saya tekankan dari katanya pasif transport itu tidak butuh yang namanya energi dalam bentuk ATP. Sedangkan aktif itu butuh energi dalam bentuk ATP untuk proses perpindahan molekulnya, ya. Kemudian yang kedua, pasif itu perpindahan molekulnya dari konsentrasinya yang tinggi ke rendah, ya. Sedangkan aktif transport itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi dia melawan gradien konsentrasi, ya. Nah, ini adalah eh, protein-protein yang berperan ya. Kemudian jenis-jenis dari pasif transport dan aktif transport tadi, ya. Dari gambar ini juga teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ya, ini adalah simple diffusion, dia tidak butuh bantuan protein untuk melewati suatu molekul. Biasanya molekul-molekul yang lebih kecil dia langsung bisa lewat begitu saja. Kemudian eh, yang butuh namanya
protein sebagai channel atau protein carrier atau protein channel sebagai mediasi transportnya ya untuk perpindahan molekul-molekul yang ukurannya lebih besar. Kemudian kedua hal ini ya, pasif transport itu dia melewati gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sedangkan aktif transport karena dia melewati atau melawan bukan melewati ya, melawan gradien konsentrasi ya dari rendah ke tinggi. Jadi dia butuh namanya energi dalam bentuk ATP untuk proses perpindahan molekul tersebut ya. Nah, selesai terkait materi membran sel ya serta transport dari sel. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin masih ada yang kurang jelas atau salah kata. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.